Kami dari Kelompok 11 Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang proposal. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu arti proposal. Proposal itu sendiri memiliki artian tulisan dalam bentuk rancangan suatu kegiatan untuk menjelaskan sebuah rencana, tujuan, kegiatan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar pihak-pihak tersebut dapat mengetahui secara jelas dan terperinci kegiatan tersebut. Proposal juga memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat. Tujuan proposal yaitu mendapatkan dukungan dari para pihak yang bersangkutan agar acara tersebut dapat terlaksana, mendapat bantuan dana dari para sponsor, dan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan fungsi proposal sendiri adalah melakukan penelitian pada suatu objek, pengajuan persetujuan dalam membentuk suatu perusahaan atau lembaga, dan mengadakan acara-acara atau perayaan. Lalu ada manfaat proposal, yaitu mengarahkan para panitia dalam melakukan kegiatannya, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahuinya, dan meyakinkan para donatur dan sponsor untuk memberikan dukungan berupa finansial maupun material dalam acara kegiatan berlangsung. struktur proposal. Struktur proposal terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu ada sampul, kedua ada latar belakang, ketiga nama kegiatan, keempat tema, kelima tujuan, keenam jenis atau acara kegiatan, ketujuh estimasi anggaran, ke-8 susunan kepanitiaan, 9 penutupan. Yang dimaksud dari sampul adalah proposal kegiatan harus memakai logo kegiatan atau logo organisasi. Di sampul juga ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Di bagian bawah ditulis instansi pelaksana kegiatan. Kedua adalah latar belakang. Latar belakang itu tidak semerta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum, ke perihal yang berupa khusus. Ketiga, nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat ada tema. Jadi tema itu ditulis sesuai dengan tema yang telah disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Kelima, tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. Keenam, itu ada jenis atau acara kegiatan. Jenis atau acara kegiatan itu seluruh bentuk kegiatan harus dijelaskan maksudnya. Yang ketujuh itu ada estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan dan ditulis secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lainnya. Estimasi anggaran adalah perihal penting gara-gara yang utama diperiksa oleh instansi adalah anggaran. Ke-8, susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia gara-gara sanggup saja sponsor memakai fasilitas baju, jadi memakai hitungan struktur kepanitiaan. 9, ada penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada donatur. Tanda tangan dan stempel harus tersedia karena sah atau tidaknya proposal ada pada tanda tangan dan stempel. Syarat penyusunan proposal. Syarat penyusunan proposal yang pertama harus lengkap. Dalam menyusun sebuah proposal, harus memperhatikan kelengkapan bagian-bagiannya, mulai dari latar belakang hingga bagian daftar pusaka. Apabila terdapat lampiran, maka harus disertakan pula dalam penyusunannya. Yang kedua harus jelas. Dalam menyusun sebuah proposal, kegiatan maupun penelitian harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan pemilihan kosakatanya supaya mudah dipahami oleh penerima usul. Yang ketiga, itu harus menarik. Dalam menyusun sebuah proposal, harus memperhatikan teknik penyajian seperti tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan supaya penerima usulan tertarik untuk membacanya dan bersedia untuk turut andil dalam proses kegiatannya. Ke jenis-jenis proposal. Yang pertama ada jenis proposal umum. Jenis proposal umum itu ada 4 macam. Yang pertama ada proposal bisnis, kedua ada proposal proyek, ketiga ada proposal penelitian, dan keempat ada proposal kegiatan. Jenis-jenis proposal berdasarkan format
tulisannya. Itu ada 3. Yang pertama, proposal formal. Yang kedua, proposal semi formal. Yang ketiga adalah proposal non formal. Kalian tahu gak sih apa proposal formal? Proposal formal adalah proposal yang menggunakan bahasa resmi dan baku, di mana proposal ini berisi sangat lengkap, mulai pendahuluan, isi, dan data lainnya. Contohnya seperti proposal skripsi, proposal tesis, dan lain-lain. Kedua adalah proposal semi formal. Proposal ini memiliki bahasa yang tidak selengkap dengan proposal formal, tetapi masih menggunakan bahasa yang sifatnya baku. Yang ketiga, proposal non formal. Proposal ini hampir sama dengan proposal semi formal. Proposal non formal itu tidak terlalu baku dan tidak terlalu resmi. Biasanya disampaikan dalam bentuk berupa surat atau memorandum. Setelah mengetahui jenis-jenis proposal, di sini saya akan membahas ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah proposal ini dijadikan sebagai pemberitahuan pertama dari suatu kegiatan. Yang ketiga, proposal ini berisikan tujuan-tujuan latar belakang dari sebuah acara. Yang keempat, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya akan diserahkan kepada acara. Ini saya akan membahas untuk yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan dalam proposal. Dalam sebuah proposal, itu menggunakan kaidah kebahasaan yang menandai bahwa tulisan tersebut merupakan bentuk dari suatu proposal kegiatan maupun proposal penelitian, yakni dengan adanya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan argumentatif dengan adanya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan lainnya. Yang kedua, pernyataan persuasif. Hal ini digunakan untuk mengajak penerima usulan supaya bersedia untuk menerima usulan tersebut. Misalnya penggunaan kalimat untuk itu supaya upaya pembekalan terhadap para pengajar mengenai pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca serta menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Itu adalah contoh dari pernyataan persuasif. Yang ketiga adalah kata-kata teknis. Penggunaan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkenaan dengan kegiatan dari bidang tersebut. Yang keempat, kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan adalah untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan. Contohnya metode penelitian, seperti kata berlatih, mendokumentasikan, dan lain-lain. Kata yang kelima adalah kata pendefinisian. Penggunaan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, seperti merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Yang keenam adalah kata perincian. Penggunaan kata-kata yang bermakna perincian, misalnya selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Yang ketujuh, kata keakanan. Penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan waktu atau peristiwa yang akan datang. Misalnya, kata akan, diharapkan, direncanakan, dan lain-lain. Hal tersebut karena sifat proposal yang menjadi sebuah bentuk usulan, rencana, rancangan, atau sebuah program dari kegiatan. Dan yang terakhir, kata denotatif. Penggunaan kata-kata bermakna lugas atau denotatif, hal tersebut penting karena untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul proposal dengan pihak penerima usulan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.